dia bisa beli ini, bisa beli itu segala macam, kayaknya bebas gitu kan ya. Ketika udah di situ, nggak pasti juga ternyata. Ya, bukan berarti nggak boleh kaya raya ya gitu kan. Cuma maksudnya eh, pemahamannya dipegang dulu gitu tentang arti kebebasan itu. Ya, jangan sampai melekat terhadap apapun gitu ya, termasuk tentang harapan-harapan dan ekspektasi. Buang gitu, lepas. Nggak mudah, iya, memang nggak mudah. Tapi kan pilihannya kalau Anda mau bebas ini kan. Kalau mau Anda benar-benar bebas, ya itu lepaskan, termasuk harapan. Karena orang yang sudah mengenal diri sejatinya, dia nggak berharap, nggak punya harapan dia. Karena sudah yakin kan, ngapain harap, punya harapan. Yang kurang yakin itu kan yang akhirnya punya, ya kayak berharap kan gitu. Ya, harapan itu setengah setengah yakin. Ya, setengahnya lagi nggak yakin. Jadi, makanya punya harapan. Tapi kalau yang sudah punya keyakinan, yang sudah terbebaskan, ya dia jalanin aja sebenarnya sih. Ini juga nggak umum ya, karena kan di luar sana kan selama ada harapan, nah, quote-nya kan begitu ya, dan lain sebagainya gitu kan. Ya nggak apa-apa lah buat kata-kata hiburan ya, tapi itu buat state ada di mana itu bolehlah mungkin menjadi kata penghibur atau penyemangat untuk yang sedang di level motivasinya lagi nggak oke ya, lagi nggak oke, nggak apa-apa pakai bahasa itu. Saya anggap ini yang sudah mengenal diri sejati sebenarnya nggak ya, jadi dia jalanin aja, nggak punya harap, nggak menaruh harapan gitu. Jadi ya kalau sudah saya berharap nanti mau ke puncak gunung, coba rasakan energinya. Bagi orang yang sudah yakin, ya dia hanya jalanin aja, saya mau ke puncak gunung, udah cuma gitu doang. Bisa membedakan nggak sih teman-teman? Ya gitu. Nah, dari setengah-setengah ini, setengah yakin setengah enggak, ya setengah yakin setengah juga apa, kita terintervensi oleh si pikiran yang khawatir dan segala macam juga. Gimana kalau tidak terjadi ya, kan itu harapan begitu kan. Gimana kalau nggak kejadian ya, gimana kalau nggak dapet ya, kan harapan tuh begitu. Kalau menaruh harapan begitu kan, ada suara-suara itu nggak? Iya kan. Tapi kalau dia ya udah jalan aja gitu, ya nggak ada itu, ya jalan aja udah gitu kan, dia sudah pada udah level keyakinan, jalan aja gitu. Nanti juga kalau ada ini ada itu, nanti juga ada jalannya, itu gitu aja gitu. Nah jalanin aja terus begitu ya. Ya jadi yang membuat jadi terpenjara itu biasanya akhirnya tidak nyaman ya ke jiwa kita. Ketika jiwa kita lebih nggak nyaman lagi, maksudnya akumulasi ya, menyimpan kemarahan, menyimpan terlalu harapan, nanti gimana kalau begini, nanti gimana kalau begitu, akhirnya muncul kekhawatiran ya, virus-virus kekhawatiran muncul, akumulasi lagi gitu kan, jiwa makin makin goncang nih, makin makin nggak oke. Sebenarnya ketidaknyaman ini adalah sesuatu yang bagus untuk ngehin kita bahwa ini ada sebuah masalah yang perlu kamu selesaikan, tapi kita nggak nyelesain ini, masih malah makin-makin gitu kan, malah makin khawatir, malah menyimpan menyimpan kemarahan, ekspektasi dan lain sebagainya. Akhirnya menyerang fisik. Kalau sudah jiwa sudah nggak kuat, menyerang ke fisik. Ya, jadi mohon maaf kalau memang udah nyerang ke fisik, coba deh ya, selain misalnya ini teman-teman kalau ada yang nonton ya, karena ini nanti mungkin diposting di YouTube. Selain berobat ke medis, Anda juga menyelesaikan hal-hal yang tersimpan ya, pikiran-pikiran yang melimitasi, yang membatasi diri atau yang membelenggu diri Anda, termasuk emosi-emosi yang tersimpan
sampai ke tingkat sel gitu. Lepaskan, nanti penyembuhannya jadi lebih cepat. Ya, begitu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ya, silakan nih, kayaknya menarik nih. Harusnya pasti banyak yang mau bertanya. Ayo, kita merdeka dari rasa malu bertanya. Kayaknya kalau kalau malu enggak, cuma Oh, enggak. belum bersedia bertanya. Oh, belum bersedia. Ah, Kang Nah, Dani. Ya. Nah, ini bersedia nih. Kalau bersedia pasti selalu ada ide gitu kan. Tapi kalau nggak bersedia jadi seperti itu. Ya, gimana, Cidiana? Oke deh, saya ini lagi ya. Eh, apa namanya, Kang Dani? Contoh cerita tentang naik gunung ya, Kang Dani ya. Itu orang yang dia sudah ada jalan, jalur dan lain-lainnya. Terus satu orang lagi kan kita ini kan dia bukan diajarin juga sih ya. Mungkin diajarin juga kan, makanya dibilang kamu lebih bagus belajar dari orang yang sudah pernah, misalnya dia naik gunung dari step A gitu kan. Terus Ya, dia udah tahu apa namanya, ada jalan, ada lubang sana, ada lubang sini gitu loh kan kan ya kan. ya, Terus ya. akhirnya orang itu bisa menyiasati, akhirnya sampai di puncak gitu kan. Terus Hmm, satu lagi memang sih satu lagi itu memang dia itu membuka jalan sendiri. Membuka jalan sendiri, tapi itu juga pun kalau kita wise juga, kita juga boleh kan ngelihat, maksudnya belajar juga dari yang apa namanya, yang orang pertama sudah berhasil gitu loh Kang Dani. Iya, boleh. Eh, Ya, jadi kita maksudnya kolaborasi apa namanya itu, ya, apa namanya itu, eh, comot-comot, cocok-cocoknya gitulah ya. Kita juga itu pun bukan asal comot juga kan, Dani, bukan benar-benar seperti kaku gitu. Soalnya benar juga kan Dani bilang, setiap orang itu punya apa namanya itu, sendiri-sendiri gitu, apa bagannya itu sendiri-sendiri gitu kan. Mungkin orang yang A itu dia sukses, ditaruh di yang B itu belum tentu juga sukses. Nah, tapi sebagai pedoman awal mungkin kita bisa pakai gitu kan ini. Tapi nggak tahu sukses apa enggak waktu kita aplikasikan gitu ya Kang Dani ya. Nah, itu pinter-pinternya kita aja gitu ya Kang Dani ya, untuk apa namanya itu. Nah, di situ juga ada challenge-nya juga gitu ya Kang Dani ya. Ya, Itu banyak juga challenge-nya gitu ya untuk apa namanya tuh, ini cocok nggak dengan diri sejati kita. Kadang-kadang emang benar, kadang-kadang ego juga loh, maksudnya ego kita sendiri itu mengatakan mau kayak gini 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 gini, itu juga itu juga gak gampang juga kan. Tahu akhirnya kita bilang, ah udahlah, kadang-kadang saya juga gini, ini ego kamu nih, capek, saya nggak mau ngurusin ikutin ego, udahlah saya capek, udah drop aja deh. Mending saya happy-happy, santai-santai, tapi emang benar itu lebih ringan ya Kang Dadi ya, benar nggak? Gitu kan? iya, ya. Saya jawab yang itu dulu ya, yang awal. Ah, hmm, Memang yang pembuka jalan itu pasti jarang, ya. Iya, pasti Orang jarang. itu Itu pasti udah gampang. jarang satu dua lah itu kan. Nah itu yang disebut role model biasanya. Orang-orang itu Hmm, ya lumayan lah babak belur dulu biasanya. Iya. Ya, tapi ya itulah perannya. Ya. Hmm, Nah, tapi ketika kita akhirnya mengikuti petunjuk yang sudah jadi pembuka jalan itu nggak apa-apa. Yang penting menjalani kan, bukan hmm. mewakilkan gitu ya. Misalnya, ya jangan sampai udah dikasih tahu jalannya, tapi nggak jalanin di kaki gunung aja, terus ngayal ke kaki gunungnya kan nggak jalan-jalan gitu kan gitu. Nah itu ya. Tapi ketika jalanin oke. Nah nanti Ah, ketika jalan pun, meskipun mengikuti, pasti ah, teman-teman akan mendapatkan sisi yang lain yang beda. mungkin tidak Iya, ditemui oleh si yang pembuka jalan yang awal iya, gitu, iya, atau malah menambah buka jalan yang lain gitu kan, iya, hidup yang iya, lain di situ. iya, Nah itu yang iya. fungsinya akhirnya kita menjalani dengan masing-masing ya. Jadi kayak Benar. saya misalnya kan membuka jalan nih, ngasih Hmm, clue-clue, nanti hmm, teman-teman akan dapatin clue-clue yang lain
yang dikasih sama semesta dengan perjalanan yang masing-masing yang dijalani gitu. Seperti itu. Iya, betul. Oke, Ya, makasih. Ya, ya makasih gitu. Kang Dani. Sama-sama. Oke, yang bersedia bertanya siapa? Ya. Dia mau tanya atau Mbak Feni? Kalau Mbak Yanti belum, masih senyum aja. Udah mau? Oh nggak bisa, iya ya. Atau Kang Ilham, Kang Yudi, dan teman-teman yang lain yang sedang menyimak off cam. Ya, sekalian yang tadi apa namanya Iya ya. mengenai mengkaitkan sama vibrasi tertentu. Iya. Kayaknya misalnya tadi apa ya? Tempat tadi apa perlindungan, apa tadi kan keselamatan sama apa satu lagi? Kelimpahan, kemudahan. Oh ya, itu bisa ya kita transmit ke orang-orang. Bisa, bisa banget. Nggak harus dekat, nggak harus dekat. Maksudnya, Nggak harus dekat. Bisa ke jadi keluarga kayaknya jauh. Kang Dani, iya. Jadi misalnya kayak anak lagi keluar gitu ya, atau istrinya lagi kemana? Hmm, Oke, ya oke. bisa. Ya, karena apalagi kalau yang punya DNA-nya sama ya, maksudnya ada ikatan DNA itu lebih nyambung karena Oh, oke. getarannya DNA dengan DNA yang anak misalnya itu getarannya kan lebih cepat, maksudnya lebih karena memang sama gitu ya, tinggal sesuaikan aja gitu. Nah, bayangkan kita menggetarkan pikiran khawatir gitu. Nanti gimana ya anak saya gini, nanti gimana kalau gini kan gitu kan. Nah, getaran juga akhirnya gitu juga tuh yang ketangkap sama si anak. Oh, mungkin ini kali ya yang bahasa orang dulu ngedoain orang gitu. Iya, makanya Mungkin kan ya betul. getaran. Nah, jadi kan makanya apapun gitu yang dilakukan itu sebenarnya adalah bagaimana kita paham apa ya? Paham ada di jalan vibrasi. Misal doa, paham nggak dengan vibrasi? Kalau cuma doa doang, vibrasinya bertolak belakang. Misalnya doanya tentang keselamatan, pelindungan buat anak, misal gitu ya. Tapi getaran yang dipancarkan kekhawatiran itu gimana? Nah itu nggak sesuai itu. Ya, seperti afirmasi kan Ilham dan teman-teman tuh. Afirmasi aja. Iya. Ya, saya merasa berkelimpahan, saya adalah keberlimpahan itu sendiri, saya berkemudahan gitu kan. Tapi di sininya kan, enggak, ya misalnya kan, keberlimpahan kamu masih begini dan masih begitu gitu kan, kamu masih merasa susah dan segala macam. Iya bertolak belakang terus afirmasi lagi. Anda masih bertolak belakang lagi, makin kuat justru. Ya, alam bawah sadarnya itu makin kuat yang menolak akan hal itu. Nah, makanya sebelum afirmasi pastikan dulu ya sejatinya kita dulu nih. Misal kalau memang misalnya mau afirmasi keberlimpahan, kita si being kita juga pada posisi keberlimpahan dulu. Nah, caranya gimana nih untuk posisinya keberlimpahan? Saksikan keberlimpahan itu. Nah, sekarang keberlimpahan itu apa? Kemewahan itu apa sih? Nah, PR-nya di mana? Di sudut pandang pikiran. Makna keberlimpahan itu kan di pikiran kan punya emas batangan misalnya kan ya, punya dolar setumpuk dan segala macam kan gitu tuh, punya mobil wah segala macam kan, dan punya rumah dengan danau gitu misalnya kan, wah begitu. Itu pikiran kan liarnya di sana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Wah, saya kan belum sampai ke sana. Kan gitu akhirnya. Jadi afirmasi keberlimpahan itu akhirnya ditolak. Khusus sendiri. Iya kan, sama diri sendiri kan disabotase. Nah, makanya lampaui materi, lampaui angka, lampaui materi, lampaui pemaknaan dan pikiran. Nah, kelimpahan yang melampaui pikiran apa? Ya coba aja rasakan. Keberlimpahan ketika Anda melihat diri Anda, bisa nggak merasakan, saya diulang-ulang dulu kan ya, bisa nggak merasakan kemewahan diri Anda dengan semua mekanisme tubuhnya?
ya. Terus saksikan lagi tentang kemewahan ketika misalnya di halaman rumah gitu kan, ada pohon, kok bisa ya pohon begitu gitu kan ya, ada burung misalnya kalau memang lagi bagus ya kalau di halamannya masih ada pohon-pohonan gitu kan. Tapi akan selalu ada alasan atau ada pesaksian yang bisa disaksikan tentang kemewahan itu, ya kan? Selalu ada gitu. Nah, terutama tentang yang paling dekat apa? Diri sendiri. Coba Anda ngaca, ya. Anda bisa bisa menyaksikan kemewahan Anda nggak? Wajahnya dan segala macamnya. Ketika Anda sudah bisa menyaksikan kemewahan dan kelimpahan, keindahan di dalam diri Anda sedang akhirnya terkonek langsung, udah akhirnya jadi energi itu. Nah, ketika sudah jadi energi itu, silahkan afirmasi tentang kelimpahan, tentang kemudahan dan segala macam gitu. Itu connect tuh. Begitu kan, Ilham? Ya. Jadi salah satunya teknik yang bisa dilakukan, coba Anda ngaca ya. Anda berterima kasih sama diri Anda. Ya. Ya. Oke lah misalnya badan saya lebar, tapi kamu cakep juga gitu misalnya gitu ya. Kamu ganteng misalnya, ya kan? Meskipun begini dan begitu, tapi kamu unik gitu kan. Dan saya thank you misalnya bahwa sampai saat ini kamu menemani saya di melampaui perjalanan apapun sehingga kita baik-baik aja. Ya. Nah, sekarang kita kolaborasi yuk ya, lebih baik lagi kita menciptakan sesuatu. I love you. Ya, gitu. Ya kan? Love you too. Thank you. Nah, kemudian ketika begitu Anda sedang apa kan? Sedang ada di situ kan. Sedang blending di energi itu. Ketika sedang blending di energi ini menyatu dengan itu, maka Anda sedang mengakses energi itu, vibrasi itu. Kemudian akhirnya doa yang dipanjatkan biasanya kan nggak mungkin yang buruk-buruk ya, kecuali yang lagi marah banget gitu ya mungkin ya. Tapi kalau yang pengen yang lebih ingin berkemudahan, keselamatan ya dan lain sebagainya, ya pasti kan ada di vibrasi itu dulu, dirasa itu, di pesaksian itu dulu. Itu nyambung tuh nantinya. Karena nanti lewat semestanya akan mengabulkan sesuai dengan vibrasi yang dipancarkan atau melalui rasanya kan. Jadi doa atau hidup itu bukan sesuai apa yang dipikirkan kalau menurut saya, tapi sesuai yang apa yang dirasakan. Contoh, Anda misalnya mikir aja kaya terus, rasanya enggak gimana? Afirmasi aja, saya kaya, saya kaya, saya kaya. Di sininya bertolak belakang, tapi enggak, tapi enggak, tapi enggak. Kurang gitu kan. Iya, ya semesta membacanya tentang vibrasinya, rasanya gitu. Ya, kan suka ada quote tuh kan, hidup Anda sesuai dengan apa yang dipikirkan, bukan sesuai dengan rasanya. Kalau sesuai yang dipikirkan gampang. Iya enggak? Kita pikirin aja kan terus itu kan tentang kemewahan yang menurut Anda si ego ya, dapat ini, dapat itu segala macam. Buktinya kan misalnya nggak kejadian kan misalnya kan gitu. Tapi yang dirasakan. Tapi kalau rasa misalnya gini, rasa keberlimpahan, rasa kemudahan. Caranya jangan ngatur-ngatur bahwa kemudahan itu kalau harus dari sini, harus lewat ini, harus punya angka sekian. Nah, biarkan aja. Pokoknya tugas kita hanya merasakan itu. Ya, merasakan kemudahan itu ketika ketemu dengan orang, kita gitu ya. Kayak isi gitu kan gitu. Dan lain sebagainya. Udah, kita ngalir aja. Nah, nanti ya kalau sebagai misalnya pedagang, ya kita rasakan ke lapangan itu, kemudahan. Caranya nanti kemudahan lain bentuknya ya, dalam bentuk materi dan manifestasinya seperti apa, jangan ngatur-ngatur. Ya, nah kalau saya tidak sesuai dengan law of attraction, harus detail misalnya, harus pakai punya mobil warna merah dan segala macam, rumahnya begini dan segala macam. Kalau itu saya nggak
Di alfa tidak mengajarkan itu. Ya, nanti ego yang maunya gitu ya. Yang inginnya itu ke ego. Ya, biarkan itu ngatur dengan sendirinya begitu. Begitu. Kang Dani ada yang nanya nih di chat. Ya. Oh, oke. Sebenarnya tadi udah mungkin agak sudah nyambung dengan yang tadi Kang Dani sampaikan ya. Cuman ini saya bacakan ya. Hmm. Mau tanya, bagi tipsnya agar dalam kehidupan sehari-hari jika muncul rasa-rasa yang tidak nyaman seperti sedih, menyalahkan diri sendiri, atau marah bisa segera dilepas agar bisa masuk ke zona alfa. Gitu kan? Tipsnya Tipsnya. untuk ya. Jadi untuk stay alpha itu kan setiap hari ya, setiap waktu. Karena kita kan tidak bisa dipungkiri bahwa kita ada apa ya? Kita menjalani kehidupan dengan keadaan-keadaan, ya kan? Dengan sosial, ya kan? Belum sadar semuanya, misalnya kan gitu ya. Kan realitanya begitu. Nah, di dalam diri kita juga masih punya unfinished business, termasuk saya. Misalnya masih ada punya ekspektasi, gitu ya. Mungkin juga ada pengalaman yang mengandung kemarahan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, bagaimana kita sadar? Pertama itu dulu, ya tipsnya. Bagaimana kita menyadari? Ketika menyadari ada rasa marah, sedih, atau apapun, emosi-emosi yang tidak nyaman, ya sebenarnya bukan emosi yang negatif, ya. Emosi itu tidak ada yang negatif. Emosi yang tidak nyaman, ya. Emosi yang tidak nyaman itu udah ngerti ya. Itu adalah sinyal dia hadir untuk supaya kita sadar, supaya kita balik. Ya, kalau kita bahasanya balik ke zona alfa kan gitu. Zona yang tenang dan lapang, yang sesuai dengan vibrasinya gitu ya. Nah, ketika itu datang, jangan hakimi justru. Ya, jangan hakimi. Ya, kita yang sudah belajar alfa pun ketika ada rasa marah, kok saya masih ada rasa marah sih, nggak boleh begitu. Ya, ya udah proses kok gitu. Saya masih ada rasa marah ya. Oh, oke. Gitu aja udah. Ya, udah begitu kita apa yang membuat kita sadari apa yang membuat kita marah saat itu. Ya, apakah karena ingin dihargai, diakui, dia hafalin 5 belenggu diri ya gitu kan. Atau mungkin keinginan yang lain. Ya, selain 5 belenggu diri, bisa jadi kan keinginan yang lain. Ingin diperhatikan, ada ingin punya harapan ini tapi nggak terwujud, ada juga yang punya prinsip tapi prinsip kita nggak sama dengan atau nggak diikutin misalnya kan gitu, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita eh, muncul, nah kita lepaskan, ya kita lepaskan menjadi apa ya, bukan menjadi sebuah keharusan gitu, ya kan. Nah, keharusan ini yang dilepaskan. Ketika keharusan ini dilepaskan, ya nanti akan dengan sendirinya tuh vibrasinya shifting sendiri begitu ya. Nah, ini teman-teman sadar tidak sadar saya sarankan sebelum tidur lakukan pembersihan ini ya. Jadi misalnya Anda sadari pada hari ini apakah kita sempat ya ke trigger ya oleh keadaan pada hari ini ya. Nah, orang yang ingat ya pada hari itu orang yang sadar biasanya, karena dia sadar tiap momennya tuh kan. Oh iya, tadi saya di kejadian ini saya ada rasa yang muncul nih yang gak nyaman misalnya gitu ya. Nah, itu dibersihkan tuh ketika mau tidur begitu, atau sebel sama pasangan misalnya ya ada. Nah, gitu kan, recall aja gitu kan bayangan pasangannya gitu kan, terus kemudian coba rasanya gimana ya. Itu biasanya mukanya juga tegang. Padahal cuma bayangin doang.
ketika Anda sudah mulai tersenyum, Anda berkelapangan, nah itu udah netral tuh. Ya, itu salah satunya, nah, ya, itu udah netral. Sehingga emosi dan pikiran yang tidak berkontribusi untuk kehidupan kita yang lebih lapang itu tidak kebawa, tidak tersimpan di alam tidur, gitu. Ya, Anda benar-benar relax, lepaskan. Ya, itu salah satu contohnya, kan banyak lagi mungkin yang Anda sadari apapun itu ya, itu lepaskan. Nah, ketika bangun tidur, Anda akses lagi tuh, akses energi vibrasi kelimpahan. Dengan cara apa? Anda melakukan pesaksian syukur dengan syukur. Syukur itu nanti akan jadi dampak ya. Jadi misalnya gini, alhamdulillah gitu kan, saya masih diberikan kehidupan, ya kan, dengan akhirnya diberikan masih bernafas, detak jantung masih bergerak, kaki, jempol masih bisa bergerak gitu ya. Mata saya bisa melihat gitu kan. Saya merasakan, kadang saya sampai menikmati mata saya ketika melihat. Saya masuk ke sel-sel, menyadari sel-sel saraf saya, ya. Terus saya benar-benar menikmati ketika saya bisa melihat tuh banyak sel saraf yang sedang terkoneksi, termasuk pendengaran dan lain sebagainya. Ya, semuanya atas izinnya, semuanya atas kasih sayangnya. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk hidup lebih baik lagi, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang menerima sesuatu yang mungkin lebih dari semestanya dan lain sebagainya. Begitu. Nah gitu, Mas Rendra. Ya, semoga terjawab ya. Tadi tips terakhir itu cukup bagi saya, mungkin teman-teman yang lain ya, sangat menarik gitu ya. Bangun tidur, merecall rasa bersyukur dan keberlimpahan. Karena biasa yang terjadi, bangun baru lihat plafon aja pikiran udah kemana-mana. mikirin Udah target, mikirin ya, kerjaan, mikirin kesibukan kan gitu ya, biasanya kan gitu. padahal baru beberapa detik buka mata itu pun juga masih ngeliat ke atas gitu ya, ke lampu gitu. Tiba-tiba udah langsung Ya, ngantre dengan pikiran-pikiran itu. jadinya kita tidak, makanya kita tidak, akhirnya tidak benar-benar hidup kan. Maksudnya gini, kan yang benar-benar hidup kan saat ini kan. Akhirnya kita tidak merasakan saat ini kan. Kita baru melek aja udah mikirnya ke masa depan kan. Terus Gitu. masih enak rebahan di empuk ya di tempat tidur ya. Iya, ini juga pengalaman juga. Boleh nih Anda misalnya mengkoneksikan ke masa depan. Ya, misal gini. Tadi kan udah diakses nih rasa syukur nih. Kemudian kita meng-create masa depan. Ya, ini bahasanya. Kita meng-create masa depan. Kehidupan saya menjadi seperti ini. Misalnya lebih lebih berkembang, lebih bertumbuh dan lain sebagainya. Oke. Dari rasa syukur tadi tuh kita koneksikan nih. Tetapi bedanya adalah kita present moment nih saat ini sama dengan kita present moment saat ini. Tadi kan koneksikan dengan istri kita atau anak-anak kita kan begitu ya. Kita sadar kan pada saat ini. Beda dengan kalau menghayal, kita benar-benar kita lepas nih pada saat ini, nggak ngeh. Kita masuk ke masa depan gitu. Yang muncul apa? Kekhawatiran kan biasanya, kecemasan, ketakutan. Ya, tapi kalau kita saat ini dan mengkoneksi ke masa depan, justru kita menciptakan masa depan yang berkemudahan, tetap ya, yang bertumbuh, berkembang, ya, menjadi lebih baik dan segala macam. Ya, nah, yang perlu nanti kita aware adalah pikiran yang mengendap-endap, yang mempertanyakan itu. Nanti gimana kalau nggak kejadian? Misalnya kan gitu. Ya, nah kita aware. Ya, nah aware-nya adalah kita di sini dalam hati ya, di dalam kesadaran kita itu bukan sebagai keharusan gitu. Jadi
bahwa kita terkoneksi, ya udah terkoneksi aja, udah lepas gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi koneksi ya koneksi aja gitu. Jadi hati-hati pikiran-pikiran, ya ini yang saya pernah lakukan dan ternyata itu jebakan gitu ya. Pengandaian-pengandaian teman-teman. Misalnya nanti gimana kalau nggak kejadian, nanti gimana kalau gitu. Nah, hal ini kita perlu ada determinasi yang sangat kuat, ya, memilih untuk udah itu. Jadi kayak kayak punya determinasi yang kuat, dia maunya ini gitu, ini aja gitu. Nah ini perlu pengalaman nih untuk hal ini ya. Jadi kan kita suka ada intervensi pikiran yang mau membatasi dan mensabotase kan dengan pengandaian, nanti gimana kalau gini, nanti gimana kalau gitu, gimana kalau nggak kejadian. Nah, simpan sebuah keyakinan ya, kayak gini deh. Keyakinannya apa analoginya? Misalnya gini. Kita sudah dekat kan misalnya sama Big Boss lah, misalnya sama perusahaannya. Ini sama Big Boss nih, udah dekat nih. Koneksinya udah dekat. Ya, udah dekat. Terus ada perasaan bahwa dekat ya, bukan menjilat ya. Dekat karena prestasi kita, dengan ternyata dia juga nyaman dengan kita gitu kan ya. Terus kita punya bayangan nih, kehidupan kita tuh berkembang, bertumbuh dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada staf yang lain ngomong, gimana kalau nanti hubungan kalian rusak dan lain sebagainya. Seolah-olah kan gitu ya, pikiran tuh begitu, benar nggak? Gimana kalau nggak kejadian, ya kalian jadi bos, jadi apa ya? Ya gitu lah, hubungan jadi nggak bagus. Bagi yang belum kuat, dia akan begini, ya juga ya gitu ya. Gimana ya kalau nanti saya nggak kepake lagi, ya enggak. Tapi kalau yang sudah yakin, dia nggak akan geleng, enggak. Ya, karena saya yakin sama yang si Big Boss-nya, apalagi sama sang Maha Pencipta gitu ya, nggak pernah salah kan gitu. Justru yang akan kita lakukan ketika ada pelemahan-pelemahan di luar atau di eksternal itu, kita lebih apa ya, memutuskan sesuatu bagaimana supaya kemudahan atau keterhubungan ini tetap terjaga gitu. Bisa dibedakan kan ya? Alih-alih kita berpikir, ya juga ya, gimana ya kalau nanti kita akhirnya tidak terkoneksi lagi, gimana kalau, nah gitu ya. Tapi bagi orang yang sudah yakin, kemungkinan itu mungkin ada jika kita tidak bisa menjaga hubungan baik, kan gitu. Tapi kalau bisa terjadi, kalau begitu, justru karena ada kemungkinan itu, saya menjaga terus-menerus. Itu yang dilakukan tiap hari yang tadi itu, terkoneksi gitu. Dan akhirnya terhubung dengan besar masa depan kita, menciptakan masa depan kita. Bisa dipahami nggak? Bingung nggak? Bingung ya. Coba deh ya, bisa nggak menangkap analogi itu? Oh bingung nggak? Bingung. Ada dua sikap nih, ya kan, ada dua sikap. Satu, ya, ketika ada staf yang lain, saya analogi staf lah ya. Staf yang lain ngasih tahu, gimana kalau nanti hubungan kamu jadi nggak bagus lagi.
ya kan, karir kamu, masa depan kamu juga jadi nggak bagus nih di perusahaan ini. Yang kalau mentalnya lemah, keyakinannya lemah, akan terbawa enggak? Ya enggak? Ya juga kan gitu ya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Berprasangka terus saya, tuh jangan-jangan minggu ini berubah ya si bos ya. Benar-benar apa yang dikatakan sama staff yang ini benar ya gitu kan. Loh gimana? Malah jadi berpikirnya tuh terkoneksi ke hal-hal yang memang menjuruskan apa yang dikatakan teman kita tadi tuh yang menghasut, ya kan? Itu satu. Sikap keyakinan ketika dihasut sebegitu bukannya menolak kemungkinan itu, dia juga sadar ada kemungkinan itu, tetapi dia menyadari bahwa tidak menjalankan atau menjalin hubungan dengan baik. Tapi kalau saya selama ini menjalankan hubungan dengan baik, apalagi Big Boss-nya baik gitu kan, apalagi Tuhan yang kita lagi, saya kan menganalikan tentang Sang Maha Hidup yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Tahu, nggak mungkin salah kan. Saya menjalani gitu terus menerus itu, sehingga memungkinkan untuk hidupnya tetap terhubung dan tetap dapat kemudahan dari Big Boss. Itu sebuah kepastian, nggak usah ada keraguan lagi. Bisa dipahami nggak? Ya. Nah, gagalnya adalah tadi yang menjadi mental yang tadi yang pertama, kebanyakan begitu. Ya, bagaimana kita punya keyakinan di situ. Nah, supaya di situ, maka teruslah Anda melakukan konektivitas, persaksian, sampai benar-benar Anda tuh yakin gitu kan. Nah, sekarang aja kan nggak yakin sama Big Boss. Ya nggak? Jadi akhirnya terpengaruh kan. Kalau Anda sudah kenal dengan Big Boss kan, ada pengaruh dari luar kan, Anda ya nggak terlalu dipercaya kan, tuh yang di luar itu kan nggak terpengaruh kan. Ya. Berarti PR-nya di mana? Di kita, Di kita tentang bagaimana selama ini perlu dipertanyakan. Anda yakin nggak sama Sang Maha Penjamin gitu? Nah, ya, kalau determinasinya belum kuat, ya bagus. chaos lagi. Gimana? Ya artinya kalau sebenarnya kalau determinasi kita udah kuat, teman yang satu tadi itu sebenarnya juga justru ya kita tangkapnya sebagai pengingat itu tadi kan, karena aja gitu, bukan yang dia mematahkan semangat. Sebagai pengingat untuk kita lebih yang menjaga gitu. Karena kemungkinan itu bisa terjadi kan kalau kita tidak bisa menjaga kan. Ya makanya jaga dong kalau begitu. Kalau pengen terus stay gitu, saya bilang kan gitu. Kayak stay alpha gitu kan. Udah gitu tiap hari jaga gitu. Kayak begitu. Ya. Oke. Ya, Itu analoginya kalau di dunia safety itu ini Kang, apa mitigasi risiko gitu ya. Jadi risiko kan ada, ya kita sadari gitu kan, bukannya kita kemudian nggak perlu pakai seat belt atau nggak perlu pakai helm gitu kan. Ya kan sudah, ya itu ada yang mengingatkan gitu ya. atau pakai safety belt atau pakai helm atau pakai safety apapun ya kan, ada kan kalau dunia, saya pernah di company oil tuh kan safety-nya kan nomor 1 tuh. Pakai semua iya HSE. Semua dipakai misalnya. Tapi ketika dipakai masih nggak percaya gitu, masih ragu aja gitu kan. Ya masa sama aja bohong gitu kan. Sama ketika apa ya? Mungkin Anda kedufan lah atau ikutan bungee jumping misalnya kan. Udah dikasih keamanan gitu kan, tapi masih deg-degan, aduh nangis segala macam kan gitu kan, karena nggak percaya kan. Akhirnya Anda tidak menikmati bungee jumpingnya misalnya kan begitu, atau tidak menikmati wahananya begitu. Justru mungkin karena keraguannya itu makin, karena terlalu kuat, akhirnya mempengaruhi yang lainnya sehingga itu malah jadi begitu, jadi ya tanda kutip celaka misalnya kan begitu. Tapi kalau selama stay, ini jaminan gitu kan. Ya gimana ya gini ya. Nih, Tuhan menjanjikan nih, ya kan. Kalau menerima petunjuknya, kalau bahasa saya petunjuknya kan vibrasi itu kan gitu ya, dengan rasanya. Maka aku akan beri nikmat, akan aku beri kebahagiaan dan keselamatan gitu ya.
Kan gitu ya. Terus seolah-olah kan kita, oke, saya sudah mengikutinya gitu kan, sudah memeliharanya. Terus kita mempertanyakan tentang jaminannya itu, kan lucu jadinya. Berarti kan kita belum percaya sama sang penjamin itu kan. Ya enggak? Ini seolah-olah saya ulang-ulang kan ini. Seperti sesuatu yang dilempar ke atas, kita mempertanyakan ini kalau lempar ke atas bakal ke bawah nggak ya? Atau jadinya ke samping gitu ya? Nggak tegak lurus misalnya kan. Ya pasti, ini kan hukum gravitasi aja. Ini nggak usah ke Tuhan dulu deh gitu ya. Hukum gravitasi aja Anda selama ini mempertanyakan nggak sih? Anda lempar gitu ke atas. Terus Anda bertanya, ini bakal jatuh ke bawah nggak ya gitu kan? Enggak kan? Nah, berarti ini sebuah kepastian juga. Ketika Anda menjaga vibrasinya terkoneksi dengan Sang Maha Hidup, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Berkelimpahan, Anda pasti akan diberikan kemudahan. Pasti gitu. Nggak usah dipertanyakan lagi. Kecuali Anda masih ragu. Ya, berarti PR-nya tentang iman Anda kan, keyakinan Anda. Di situ. Karena saya mau berbusa-busa pun meyakinkan kalau masih belum itu ya berarti ya nggak bisa ya kan, berarti Anda perlu memproses tahapan itu dulu kalau begitu ya. Nah banyak sih prosesnya, kalau beberapa teman yang ikut Alpha kan sampai yang kadang-kadang saya benar-benar apa ya, supaya melampaui rasa takut misalnya meditasi malam-malam gitu kan, termasuk dengan kegelapan ya, kemudian dengan hawa yang misalnya dingin gitu kan, bagaimana kita menyatu dan sebagainya gitu kan. Intinya bagaimana kita melampaui itu dulu tuh, rasa takut dan sebagainya kan gitu ya. Balik lagi bahwa semuanya sebetulnya inti dari apa yang saya sampaikan di Alpha ya, itu adalah sebenarnya adalah tentang pembebasan sih ya. Kang Dan mau tanya boleh tanya nggak Kang? di akhir cerita mau tutup ya Mbak Nita silakan 2144. Eh, ini Kang tentang rasa bersalah misalnya. Kalau yang tadi kan persaksian apa segala macamnya. Tapi kalau misalnya tentang rasa bersalah itu gimana ya? Kita tahu nih, ini ada rasa bersalah nih. Hmm, Rasa bersalah itu sudah berdampak lah, mungkin jadi berkonflik dengan orang atau nilai jadi turun atau terjadi apalah gitu. Nah, rasa bersalahnya menetap gitu. Gimana iya, sih, kan kalau nanya pikiran kan pasti udah muter-muter aja kan di situ kan. Ya sih, kamu sih, gini sih. makin menyalahkan ya. Ya, muter aja di situ. Nah, sebenarnya bagusnya tuh nyikapinnya gimana gitu, Kang Dani? Ya, ini agak-agak langsung shortcut nih ya. Dan jadi jangan punya rasa bersalah. Tapi kan udah bikin salah gitu. Nggak ada yang salah. Coba jangan mati, nggak ada yang salah perjalanan hidup ini. Kalau karena memang ada yang salah, banyak yang perlu disalahkan. Coba, Contoh misalnya marahin anak gitu. iya itu bagian dari perjalanan hidup dia juga dan perjalanan hidup kita. Sadari aja, tadi saya udah marahin. Ya udah, terus habis itu ngapain? Jadi sadari aja gitu. Karena ketika akhirnya Anda punya rasa bersalah, kejebak tuh di situ. Ya kan, kejebak kan? Tapi Akhirnya berarti kita kalau nggak usah punya rasa bersalah, kita bisa seenaknya dong. enggak. Orang sadar mana ada jadi saya enaknya. Nggak ada. Orang sadar pegang pisau nggak ada. Ini buat nusuk ke orang gitu, nggak ada. Tapi kalau misalnya ya ini pegang pisau nih, orang yang sadar nih, ternyata kesadarannya lagi kurang oke. Akhirnya kepotong lah, bukan kepotong, kegores lah misalnya kan. Karena kan tidak, aduh kenapa? Kan ini kalau ada yang kesadaran pertama dengan rasa bersalah,
iya kenapa sih tadi saya nggak ini nggak itu Iya, gitu, iya, heeh. gitu kan. Kalau yang benar-benar yang sadar gitu kan, yang akhirnya sadar, oh iya tadi saya nggak hati-hati ya. Kalau begitu tadi saya lebih hati-hati. Udah itu aja, begitu. Ya, sama anak juga sama. Ya, saya juga pernah mukul anak. Saya pernah gitu. Saya pernah bentak anak sampai benar-benar yang ngeheng anak itu. Pernah gitu kan. Tapi bagi saya nggak merasa bersalah, jadi nggak merasa bersalah gitu. Saya hanya mengamati, saya pernah melakukan ketidaksadaran saat itu, ya kan? Ini beda nih. So kalau begitu, saya akhirnya meminta maaf. Meminta maaf itu bukan karena saya salah, karena saya nggak sadar dan telah mungkin membuat luka batin sama dia, Ah, iya, iya, ya iya. kan? Dan tapi luka batin itu kalau dipandang lebih luas, bisa jadi pelajaran buat dia nggak? Kalau dia bisa ngambil hikmahnya. Ya bisa, tapi kan agak menyakitkan ya buat dia gitu. Ya saya kan juga belajar ini kan karena dari kesakitan itu. Oh, Ya nggak? Teman-teman bisa ngambil pelajaran kehidupan kan dari sesuatu yang bukan hanya pengalaman menyenangkan aja kan? iya. Lebih banyaknya malah dari yang menyakitkan ya. Bisa jadi. Ya, tapi tidak harus dari situ juga kan. Tapi Mm-mm. bahwa ini semuanya journey gitu. Ini perjalanan. Jadi alpha journey itu bukan 3 hari 2 malam, tapi setelah itu gitu kan. Seterusnya gitu kan. Ini journey gitu kan. Ada journey kita sebagai orang tua dan ada journey-nya dia juga. Sama kita waktu kecil juga pernah ya menerima luka batin atau apapun itu dari orang tua kan. Tapi bukan salah orang tua ketika kita menyadarinya. Ya enggak? Kita mengambil hikmah apa di situ di perjalanan kita sehingga kita dari perjalanan itu kita akhirnya menjadi apa nanti, menjadi seperti apa, ya kan? Itu tanggung jawab kita, ya. Jadi jangan salah sangka bahwa mendidik anak itu misalnya perlu mulus aja terus, baik terus, lemah lembut terus, enggak ada yang gitu. Ya soalnya kalau ikut kelas parenting kan jadi merasa bersalah itu kan. Ya makanya jadi ikutan parenting jadi malah banyak yang menghukum apa ibu-ibu tuh menghukum dirinya sendiri gitu kan. Jadi makanya nanti Bikin alpha parenting. iya ya bikin apa parenting kali ya. Jadi, kalau saya realistis lah. Jadi kalau saya bisa bisa tegas sama anak ya gitu. Realita aja gitu kan. Karena saya punya kasus juga gitu kan. Bahwa ada seorang anak yang dididik oleh orang tuanya sangat safety, sangat disayangi, ya nggak pernah disakiti, bermasalah juga ternyata. Bermasalah di mana? Ketika akhirnya di kehidupan setelah menikah, dia melihat suaminya dan kehidupan mertuanya tidak sama dengan perlakuan orang tuanya. Dia akhirnya merasa tidak nyaman. Akhirnya dia memilih orang tuanya, balik ke orang tuanya. Mendingan pisah sama suaminya. Kan makanya kan ini bukan tentang bagaimana kita punya pengalaman hidup, bukan, tapi bagaimana memaknai kita hidup, pengalaman hidup. Bisa paham ya? Iya. Iya, seperti itu. Nah, bahwa apa kita mengajarkan realita kehidupan ya memang seperti itu. Ya bayangkan kalau kita lemah lembut terus ya sama anak misalnya, kan lemah lembut terus ya. Kita sebenarnya mau tegas, tapi kita juga nggak tega nanti takut nyakitin anak misalnya kan gitu ya. Lemah lembut lagi terus. Ya, apalagi kalau tegas gitu kan. Sepanjang sampai dia dewasa dia lemah lembut terus. Tapi didiknya lemah lembut terus. Tiba misalnya ketika nanti SMA atau SMP lah gitu kan ya. Di sana ada kehidupan yang ternyata tidak sama dengan apa yang dipikirkannya dengan itu. Dia kaget. Iya. Dia kaget. Dia nggak akan jadi apa ya? Dia tidak mampu gitu. Jadi karena nggak terdidik dengan punya mental yang kuat gitu.
gitu. Gimana kalau misalnya pendidikan itu harus lemah lembut terus gitu kan ya? Ya gimana kalau tentara dididik lemah lembut gitu ya? Misalnya kan. Jadi lemah lembut oke, ya, dengan hati. Yang penting niatnya sebenarnya sih, kesadarannya. Jadi intinya mau lemah lembut, mau tegas, semuanya dilakukan dengan kesadaran gitu ya Kang Dani Nah, ya. gitu. Sama seperti megang pisau itu tadi harus dengan Ya, kesadaran gitu kan ya. Nah, masalahnya gini nih Kang Dani, kalau misalnya saya ngerasa ya sebagai ibu rumah tangga dengan ritme pekerjaan yang rutinitas begitu aja, cuma kayaknya saya akan hilang kesadaran kalau lagi ada rasa atau apa ya, energi terburu-buru gitu. Ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai gitu. Itu tuh kayak udah tuh nggak terkontrol gitu loh. Makanya jatuhnya jadi kadang apa marahin anak atau misalnya aduh ini pekerjaan nggak selesai, saya menyalahkan diri saya sendiri gitu. Itu gimana ya supaya pada saat itu kan udah kita ketahuan tetap tuh. kita tetap berkesadaran, tetap bisa berkesadaran walaupun speed kerja lagi tinggi gitu loh Kang Dani. Gimana tuh? Iya, nah bagaimana ketika speed, jadi gini, meditasikan, ya, meditasikan ketika speed tinggi itu apakah benar speed tinggi itu mental kita atau pikiran kita, rasa kita itu juga terburu-buru juga, Iya, atau bisa tenang. gimana maksudnya Kang Dani? Kita cepat nih, Iya, gerakannya cepat, bisa tenang juga nggak hati kita? bukan deg-degan ya. Kayak ada yang cepet 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 pop, 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 gitu kayak digituin gitu loh Kang Dani dari dalam diri sendiri. Iya, nah, Ini belum, cepet 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 gitu. ya, siapa yang di situ di pikiran kita, ya, dorong-dorongan yang harus harus cepat gitu. Harus cepat tuh, cepat boleh kan gini. Gini deh analoginya. Saya juga pernah tanya dulu, gimana dulu kita sebagai misalnya kalau dia sebagai bela diri nih, Ya. kan, bela diri gitu kan. Apakah kita perlu tenang terus gitu kan? Tenang tuh dengan lambat Mm-mm, kan enggak kan? mm-mm. Itu kan perlu cepat nih. Iya betul. Tapi mental kita, hati kita bisa tenang nggak sih? Bisa sih. Ya itu bisa. Sesuatu yang cepat tuh nggak harus jadi akhirnya nggak tenang gitu. Tidak menjadi apa ya? Tidak sama dengan gitu. Cepat itu sama dengan terburu-buru. Cepat itu sama dengan chaos. Speed yang tinggi itu sama dengan tidak tenang. Nah, berarti Ya proses, aware gitu. Mm-mm. ya berarti proses di dalam dirinya program ulang, Mbak. Program Oh, oke oke. bahwa saya ketika speed tinggi, hati saya tetap tenang, saya tetap relax ya, ya masih bisa apa ya, konstruktif gitu kan, gitu. Nah, Hmm. ketika begitu, nanti ketika anak nanti begini dan begitu, nanti saya akan melakukan lebih tenang, nggak kepancing dan segala macam. Itu di program ulang. Hmm. Mungkin nggak sih program itu efek dari didikan masa lalu karena kan emang orang tua tuh harus cepet 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 kalau nggak cepet salah Ya, diomelin jadi kayak gitu. Mungkin makanya nggak sih yang saya programnya tanyakan dari tadi situ? itu bukan mungkin, akui aja gitu. Emang itu. Soalnya kalau saya Iya emang jurnaling, itu kan gitu. iya kalau saya jurnaling kok yang kebayang-bayang peristiwa itu, tapi saya merasa ah enggak itu sudah saya lupakan, ah enggak itu sudah berlalu gitu loh. Harus diproses, harus bilang bahwa itu saya adalah terprogram dengan itu. Saya sekarang milih program Oh, ya saya sendiri. sekarang milih Gitu. program. Ya, sendiri dengan apa? Nah, dengan begini nih. Nah, begini gitu kan di program ulang dengan kesadaran. Kalau dulu kan nggak sadar follower kan. Iya. Nah, kita nggak jadi follower lagi, kita menentukan nasib hidup sendiri, pikiran sendiri. Nah, itu juga sama. Bagaimana kita membebaskan dari pola masa lalu kan. Nah, itu juga Oh sama iya, tuh, kemerdekaan membebaskan. juga. Iya, 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 membebaskan pola program masa lalu ya, program Yes, masa lalu. gitu. Ya.
Oke, sip. Thank you, Mbak Nita. Terima kasih, Kang Dani. Semuanya. Thank you juga Mas Rendra Sama Kang Dani. menemani saya berdiskusi. Ya. Oke. Ditutup kalau gitu Kang Dani ya. Ya, silakan tutup Baik. aja. Ya, terima kasih. Baik. Semoga setelah ini teman-teman di sini selalu merdeka dari rasa amarah, merdeka dari konsep-konsep kehidupan, merdeka dari ekspektasi, dan yang pasti merdeka untuk bisa bahagia kapan saja. Dan seperti yang Kang Dani ingatkan di tulisan Instagram, sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Gitu. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Rendra, Kang Dani. Terima kasih banyak, Kang. Sama.